Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi yang berhubungan dengan perjalanan dinas pimpinan, yaitu di sini berkaitan dengan anggaran. Anggaran dan dinas pimpinan ini berhubungan dengan mata pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang transportasi, akomodasi yang telah kita pilih, ya. Oke, kita akan membahas, ya, membahas apa? Kita akan membahas sekarang, ya, kita akan membahas yaitu yang berhubungan dengan anggaran, ya. Baik, untuk anggaran, ya, itu berhubungan dengan yang kita lakukan. Dalam perjalanan dinas itu dilakukan oleh karyawan atau pegawai yang berkaitan dengan tugasnya. Jadi kalau misalnya ibu bagian keuangan, ibu diberi tugas, terus ibu di bagian misalnya kepegawaian, ibu diberi tugas, ibu pegawai negeri, ibu pejabat atau pegawai tidak tetap, maka perjalanan dinas itu harus dinampakkan, dilaporkan, ya. Dilaporkan karena kita menggunakan keuangan milik perusahaan atau dinas. Tujuannya dipastikan lebih dahulu tujuannya. Ibu tujuannya apa di sana? Tujuannya misalnya melakukan rapat kerjasama, negosiasi, perpajakan, terus misalnya di sini juga ada undangan dari kantor cabang, ya, ataupun melakukan pertemuan yang berhubungan semuanya dengan kantor, ya. Karena itu tolong dipersiapkan baik-baik semua urusannya, baik itu nanti hotelnya, duitnya, anggarannya, maupun di sini dokumen-dokumennya. Oke. Waktu pelaksanaan kegiatan harus jelas karena berpengaruh pada penyusunan jadwal perjalanan dinas. Ibu rapat di Surabaya itu pukul 8 pagi hari Senin. Dan ibu bilang ke sekretaris, tolong saya nggak mau nginep di Surabaya, jadi naik pesawat yang paling pagi. Nah, itu berarti harus apa? Penyusunan jadwalnya harus jelas. Dari Bogor Jakarta pagi itu ibu naik apa? Misalnya naik bus. Bus yang paling pagi dari Bogor ke Jakarta tuh bus Damri, misalnya apa? Ibu pesawatnya misalnya pukul 7 pagi. Kita mundur, Bogor Jakarta berapa jam? Anggaplah 2. Berarti dari rumah pukul 5. Tapi tidak boleh, karena pesawat itu harus check-in 1 jam sebelumnya. Sampai Surabaya, sampai bandara harus pukul 6. Mundur lagi, jadi itu pukul 4. Nah, kalau misalnya naik bus pukul 4 pagi, ada nggak bus Damri pukul 4 pagi ke Bandara Soekarno-Hatta misalnya? Ada, nah itu bisa naik. Tapi kalau tidak ada, harus naik apa? Misalnya diantar. Siapa yang ngantar? Itu semuanya harus dibuat proses. Yang ngantar ini sopir kantor. Sopir kantor ngantar. Di kantor tuh ada mobil misalnya 3. Mobil mana yang untuk ngantar Bu Erna? Mobilnya ini, sopirnya namanya ini. Harus jelas. Nah, diantar pagi. Dicek lagi sopirnya. 1, kendaraannya harus bagus, harusnya nggak boleh rusak di jalan, ya, harus bagus, layak jalan lah. Yang kedua, sopirnya harus tahu peralatannya, yang sopir dari mulai SIM segala macam harus lengkap. Kendaraan itu surat-surat kendaraan juga harus lengkap, ya. Yang ketiga, terus nanti sopirnya itu jangan sampai ngantuk, misalnya ngantar pagi, ya. Terus bensinnya ada atau tidak, harus siapa, harus dicek. Pak, nanti jam 3 antar Bu Erna ya ke bandara. Iya, di jalan Bu, maaf ya beli bensin dulu. Karena apa? Karena bensinnya kayaknya nggak sampai ke bandara. Habis itu Bu Erna nggak bawa duit, karena Bu Erna itu misalnya uangnya cuma yang bawa seperlunya. Jadi nanti sopirnya, kendaraannya nanti PP kendaraannya bensinnya nggak cukup, kurang gimana? Nah, itu harus disiapkan, jangan sampai seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi di sini harus jelas kapan waktunya. Terus pertimbangan jenis transportasinya tadi. Ibu naik misalnya nggak naik pesawat, tapi naik bus karena ibu takut ketinggian. Jadi naik bus. Berarti busnya itu kalau sampai Surabaya pagi pukul 5 ibu capek, udah deh naik kereta api aja misalnya. Nah, jadi harus jelas ini transportasinya, waktunya,
jadwalnya harus jelas kalau membuat rencana perjalanan. Selain itu di sini harus diatur kegiatannya, dokumen-dokumen yang akan dibawa, kerjasama dokumennya apa, siapkan dulu, jangan sampai Surabaya bilang, aduh ini dokumennya ketinggalan, bisa nggak dikirim? Nah dikirim itu kapan? 1 hari, 1 jam, 2 jam, nah itu menghambat kan? Oleh karena itu tolong dipersiapkan jauh-jauh hari dokumen yang akan dibawa pimpinan ataupun kalian yang melakukan perjalanan dinas. Terus kalau misalnya saya di sana nanti mau ada nginep di hotel, harus konfirmasi hotelnya benar nggak nama saya. Terus di sana undangannya di sini di situ tempatnya, konfirmasi benar nggak ada perubahan. Jangan sampai udah sampai Surabaya saya datang kok sepi. Dari mana ibu? Dari Bogor. Loh ibu mohon maaf, bukannya masih dibatalkan bu, tapi minggu depan tuh. Kok saya di Bogor nggak ada yang telepon ya, nggak ada yang bilang kalau dibatalkan, misalnya jadi minggu depan gitu. Oh mohon maaf bu ya, kami pihak hotel tidak mengerti misalnya, atau pihak pelaksana tidak mengerti. Begitu kita telepon di sana, sekretarisnya bilang, oh maaf ibu, emang saya belum bilang bu misalnya. Oh saya nggak terima telepon itu bu. Nah jadi selalu dalam setiap kegiatan yang penting itu ada namanya konfirmasi. Ya, kalau penting itu misalnya seminggu sebelumnya, habis itu 3 hari sebelumnya, habis itu sebelum berangkat. Karena apa? Namanya kegiatan siapa tahu ada perubahan. Namanya kegiatan kita nggak ngerti kan? Ada selalu faktor X. 99% itu kita fix, tapi jangan lupa 1% itu kita nggak ngerti apakah dilaksanakan terselenggara atau tidak, kita nggak pernah tahu ya. Transportasi akomodasi tadi harus jelas, melalui darat, laut atau udara, naik kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, helikopter, apapun kendaraan pribadi, kendaraan kantor harus jelas. Akomodasinya juga harus jelas. Hotel, ingat minggu kemarin ibu udah menerangkan tentang jenis-jenis hotel. Nah jenis-jenis hotel itu jelas. Hotelnya bintang 4 atau 5. Kamarnya kamar kita sendiri atau kamarnya itu kasurnya 2 atau 1. Ya, jelas itu. Jenis-jenis kamarnya jelas. Karena apa? Setiap hotel itu punya fasilitas. Kalau misalnya ibu pengen nyaman, ibu capek ya nanti kalau misalnya ibu berangkatnya pagi dari rumah pukul 3 pagi mau ke Surabaya, bisa nggak carikan hotel yang di bandara saja lah. Di Bandara Soekarno-Hatta itu ada hotel yang di dalam bandara, atau kalau tidak ada yang di luar bandara, sehingga apa, ibu ke bandara itu bisa waktunya setengah jam dan nyampe. Sehingga ibu tuh nanti dari bandara pesawat pukul 7, dari hotel itu pukul 4:30 atau pukul 5 atau setelah subuh bisa, misalnya begitu. Cari hotel itu, jangan lupa pesan akomodasinya ya bu, pesan hotel ya, hotelnya dipesan, habis itu bayarnya jelas. Jadi ibu Anda datang ke sana teh nyaman, sudah nggak bingung, ibu atas nama siapa, udah langsung ini bu kamarnya, ini kuncinya jelas ya. Reservasinya tuh udah jelas, dari awal udah jelas reservasi hotel. Makannya ibu nanti gimana, ibu dari hotel ke bandara gimana, dari bandara sampai di sana dijemput siapa, jelas semuanya. Jadi perjalanan itu pejabat tuh enak, nyaman. Jangan sampai dari bandara bengong. Dari sini nanya dulu, Pak dari sini ke hotel ini naik apa ya Pak? Naik taksi? Nggak ada taksi bu, misalnya. Naik ini bu, online bu. Naik ini bu. Jadi kita bingung. Ya, di sana udah bingung, dijemput bu, siapa yang jemput? Kenal nggak saya orangnya? Jemputnya di pintu mana? Bandara kan luas. Nanti saya bingung nyarinya di mana. Nah, jadi harus ada tadi. Ibu di sana nanti di bandara dijemput oleh ini pihak hotel. Pihak hotel akan menjemput, akan memberikan kartu, akan memberikan tulisan tamu hotel ini. Di pintu ibu keluar dari bandara, dari pintu habis mengambil bagasi, ibu akan dijemput di pintu ini. Hotelnya orangnya berseragam, menggunakan seragam ini.
Jadi begitu keluar ada tulisan, ya, tamu hotel A. Nah, oh itu orangnya. Pak, saya Ibu Erna. Oh iya Bu, mari. Dengan saya Bu, mana saya bantu barang-barangnya, bagasinya. Enak, nyaman, udah dijemput. Kendaraannya sudah ada, orangnya jemput enak. Di hotel kamar sudah siap. Pokoknya nyaman aja. Nyaman itulah ada harga. Fasilitas apapun, kita pergi kemanapun itu ada harga. Maaf ya, semakin tinggi, semakin mahal harusnya kita membayar, maka fasilitas yang kita terima pun akan semakin nyaman, mewah, enak. Mewah itu bukan berarti harus gini, bling-bling atau gimana-gimana, enggak, tetapi nyaman. Nyaman itu harganya mahal. Ya, nyaman itu mahal harganya. Ya, jadi kalau kendaraan itu nyaman dengan ini, lebih nyaman lagi dengan ini, lebih enak lagi dengan ini, itu semuanya ada harganya. Makanya itu harus jelas dalam perjalanan, sehingga anggarannya akan mengikuti. Ibu mohon maaf, anggaran kantor itu untuk perjalanan ke Surabaya misalnya, sehari itu kantor menganggarkan sekian. Sekian itu termasuk hotel, termasuk misalnya transportasi, termasuk ini, termasuk itu sekian. Dengan jabatan saya sekian. Maka ibu bisa memilih. Aduh ibu nggak bisa Bu, gitu boleh nggak Bu? Nginepnya jangan pakai hotel itu, tapi hotelnya itu, tapi kamarnya yang ini misalnya. Itu semuanya anggaran. Jadi jangan lupa anggaran itu juga berbicara. Jangan kan saya kan pejabat, terserah saya nginepnya di hotel ini, fasilitas ini terserah saya. Ya tidak, ya enggak seperti itu. Ya, oke. Anggaran perjalanan dinas itu memerlukan anggaran untuk mewujudkannya kalau kita mau nuliskannya. Meliputi berbagai komponen biaya yang diperlukan selama perjalanan dinas. Contohnya apa di sini anggarannya? Termasuk uang harian, uang transportasi, biaya penginapan dan yang lain-lain. Jadi kalau kita di sini anggaran perjalanan itu bukan hanya transportasi, akomodasi saja, tetapi di sini ada juga uang hariannya, dihitungnya dari uang harian, ya. Nah, dari uang harian itu kan saya harus pegang duit dong, gitu. Masa saya pejabat nggak ada uangnya, misalnya ya, maka dihitung. Biaya uang harian, baik yang dibayarkan secara langsung dengan besaran sesuai standar biaya dan merupakan batas tertinggi, maupun yang dibayarkan sesuai dengan jumlah hari real pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas. Jadi di sini standar biaya itu merupakan biaya batas tertinggi. Contoh di Bogor, hotel bintang 4 atau 5 di Bogor itu harga kamar standar misalnya sesuai dengan jabatan saya sehari misalnya 450.000 misalnya ya. Maaf ya kalau saya salah misalnya. Itu tertinggi. Jadi saya boleh menginap di hotel dengan biaya itu dengan standar biaya yang pekerjaan saya atau jabatan saya. Jika jabatan itu misalnya di bawah saya atau yang lain dengan standar 300 itu kamarnya ya, kamar doang ya, maka kita harus mengikuti. Ibu saya nggak suka kamar harganya segitu, ya mungkin kita bisa negosiasi dengan kantor. Mungkin sisanya apakah saya membayar sendiri atau bagaimana begitu ya. Nah, terus di sini juga sesuai dengan apa? Jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas. Saya di sini diberi tugas ke Bogor itu rapat ya, itu 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu. Jika saya mau check in di hotel, maka check in dan check out itu kita harus tahu. Check in di hotel itu biasanya check in itu setelah pukul 12. Jadi saya harus masuk hotel itu setelah pukul 12, anggaplah pukul 1 saya datang check in. Ya, berarti check out itu hari Rabu sebelum pukul 1. Untuk apa? Untuk dibersihkan kamarnya dulu.
sehingga tamu yang masuk itu sudah dibersihkan. Kapan masuk tamunya? Pukul 2. Maka kalau saya keluar pukul 12, kantor itu hotel akan membersihkan kamar, ganti spray, ganti segala macam, bersihin toilet segala macam. Itu kurang dari waktunya 2 jam. Nah, saya harus check out pukul 12 maksimal. Nah itu. Nah makanya di sini kita kalau nginap, kita kalau melakukan perjalanan harus tahu tentang peraturan hotel. Kapan check in, kapan check out. Fasilitas apa yang boleh kita lakukan atau yang diberikan. Ya, makanya di sini ada uang hariannya. Ya, biaya transportasinya, nanti kendaraannya, pengisian bahan bakarnya, tiket pulang pergi, restribusinya, ya. Jadi nanti biaya parkir, biaya tol segala macam itu termasuk tadi uang harian. Dan di sini juga termasuk biaya penginapan di hotel maupun tempat-tempat di luar yang kita butuhkan atau kita lakukan tadi. Misalnya hotel macam-macam. Ya, kemarin sudah kita terangkan ya hotel itu macam-macam. Jadi uang harian itu termasuk itu. Kasarnya dari mulai makan, nginep, tidur, kita mau ngapain itu dihitungnya per hari sekian. Tinggal dikalikan sesuai dengan biaya tadi, surat tugas tadi berapa hari. Jelas ya? Nah, setelah itu di sini juga biaya transportasinya sesuai dengan jabatan saya, maka saya akan mendapatkan transportasi sekian. Ya. Dalam kota itu ada yang kurang dari 8 jam atau yang tepat atau lebih dari 8 jam. Maka di sini biaya transportasinya jika lebih dari 1 dalam sekali penugasan di kota yang sama, maka hanya akan mendapatkan biaya transportasi dalam kota sebanyak satu kali. Nah, itu makanya kalau kita nanti bekerja sebagai pegawai negeri ataupun yang lain harus tanya, transportasinya harus jelas, gitu ya. Anggaran ini juga termasuk biaya transportasi jika dilakukan durasinya lebih dari 8 jam dan biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan biaya yang dianggarkan sesuai dengan standar biaya yang tadi Ibu sebutkan tadi. Maka selisih biaya akan digantikan oleh instansi dengan catatan, gitu. Dengan catatan apa? Pelaksana tugas saya ini menyertakan bukti biaya pemakaian moda transportasi yang digunakan. Nah tadi, saya misalnya harusnya naik kereta api ya ke Surabaya. Tetapi karena ternyata ya, rapatnya itu paginya itu pukul 8 dan saya harus mulai rapat, tidak boleh terlambat. Kalau naik kereta api nanti sampai Surabaya misalnya ini ya, saya pukul 6 dan harus ke hotel bla 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 bla, maka nanti sampai di sana pukul 7:30 dan nanti saya terlalu capek kalau misalnya atau masuk rapat atau ngantuk. Oleh karena itu gantilah nanti jangan naik kereta api tapi naik pesawat. Nah, gitu ya. Atau naik kereta api yang datangnya malam. Atau naik pesawat yang datangnya malam dan kita nginep dulu di hotel. Nah, itu harus ada biaya-biaya tadi harus jelas. Buktinya harus jelas, gitu ya. Oke. Terus selain itu di sini biaya penginapan. Tadi akomodasi dari hotel, transportasi, sekarang penginapan. Ya. Penginapan ini untuk pemerintah itu diatur oleh peraturan undang-undang. Nanti kita cari peraturan undang terbaru ya. Ini minta maaf gitu. Ya. Jadi untuk pejabat negara, terus untuk pejabat yang di sini menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Biaya yang digunakan di sini yaitu biaya yang tidak menggunakan biaya penginapan. Jika saya sebagai pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan yang diberikan, yaitu diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel, ya, dari tempat tujuan, dengan ketentuan bahwa tidak terdapat hotel lainnya sehingga harus menginap di hotel yang tidak menyediakan kwitansi atau biaya penginapan. Dan terdapat hotel lainnya tetapi pelaksana atau saya tidak menginap di hotel tersebut. Ya. Nah, rapat-rapat hotel itu diantaranya ada paket-paket rapat, ada full board. Artinya full board itu rapatnya
diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Jadi misalnya saya rumahnya di Bogor, rapatnya di Puncak, ya, di sana harus nginap, maka itu termasuk full board. Saya di Bandung nginap, termasuk full board, ya. Full day itu artinya rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap. Jadi saya di sini rapat di Puncak, misalnya di Bandung, tapi nggak nginep pulang. Rapat aja di sana, satu pulang. Berarti namanya full day. Half day itu artinya kegiatan rapat pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap. Jadi tadi kalau full itu kan 8 jam. Tapi kalau setengahnya bukan 4 jam, tetapi 5 jam. Tapi tidak menginap, namanya half day. Kenapa ini paket rapat itu ada? Karena berpengaruh dengan anggaran perjalanan dinas. Contohnya seperti ini, ya. Lebih dari 8 jam dan pulang pergi pada hari yang sama. Ya. Terus juga mengikuti rapat seminar sejenisnya dengan paket full board. Tadi ya sudah diterangkan ya. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pelaksana surat atau saya mengikuti pendidikan dan pelatihan, tapi mendapatkan biaya penginapan 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari saat kepulangan. Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan apabila panitia penyelenggara tidak menyediakan penginapan yang disesuaikan dengan kriteria. Nah, itu merupakan anggaran. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan karena apa? Karena rapat anggaran perjalanan dinas itu masih banyak poin-poinnya. Bukan hanya transportasi, penginapan, tetapi juga yang lain. Apa itu yang lain? Kita akan bahas minggu depan. Nah, ini tolong dicatat materinya dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan kita di saat pandemi ini dengan cara menggunakan masker, dengan cara menggunakan face shield, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan jaga jarak sehingga kita selalu sehat di saat pandemi dan bisa belajar ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti WA ke ibu, telepon ke ibu sehingga pertanyaan itu ibu bisa akan jawab. Mudah-mudahan bisa jawab sama ibu ya. Dan jangan lupa tugas kita banyak. Di antaranya yaitu kita akan membuat anggaran perjalanan. Kapan itu? Kita akan bahas minggu depan. Yang pasti tugas kalian yaitu di sini ibu memberikan tugas proyek yang akan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan di bulan Desember pada waktu kita melakukan penilaian akhir semester. Yaitu apa? Kita akan membuat proyek dari perencanaan perjalanan dinas pimpinan. Ya, tugas kamu yang pertama yaitu sekarang mencari hotel di kota yang kamu pilih. Kota yang kamu pilih yaitu kota yang kotanya itu sesuai dengan alfabet nama. Contoh Dela, depannya D. Cari kota di Indonesia yang depannya D. Kota ya, kota. Bukan provinsi tapi kota. Gitu ya, misalnya D, misalnya Depok, Denpasar itu kota. Terus misalnya Irma I, ya Indramayu misalnya gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk nanti kita itu gampang membuat perencanaan anggarannya dan semuanya. Di kota itu tolong cari hotel bintang 4 dan 5 yang kalian pilih. Surabaya misalnya. Surabaya itu hotel bintang 4 dan 5 itu banyak. Sok pilih satu. Tugas kalian yaitu memilih hotel tersebut dan foto namanya dan gambar hotel beserta alamatnya. Simpan baik-baik. Print di kertas A4 ya. Nanti tolong semuanya tugas kita menggunakan hurufnya Times New Roman,
volnya 12, spasinya 1,15 atau kalau tidak 1,5. Nanti disesuaikan dengan proyek kita nanti. Jelas ya? Jadi itu semuanya nanti kalian kumpulkan dalam map ya. Nanti akan kita jilid dan akan menjadikan proyek yang akan kalian kumpulkan di bulan Desember. Jelas? Itu tugas dari Ibu tentang anggaran perjalanan dinas pimpinan untuk tata kelola humas dan keprotokolan kelas 12 atau 1. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakam Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.